Bab 673. Besan. Kepala keluarga. Selama ini, nama Erik Kin tidak pernah muncul di dunia peracik obat ini. Kami juga membutuhkan waktu yang cukup untuk mencari dirinya, kata salah satu bawahan dengan ekspresi wajah yang pahit. Saat ini, kami sudah melakukan penelusuran dan tahu kalau Erik berasal dari kota G. Dirinya merupakan seorang pemimpin di kediaman Dewa Pengobatan dan dirinya juga memiliki sebuah sekte bernama Sekte Qin. Dan juga, bawahan itu belum selesai berbicara dan pemimpin keluarga Zeng langsung mendaratkan sebuah tamparan pada wajahnya. Pemimpin keluarga Zeng lalu menarik bagian lehernya sambil berkata, "Yang ada di dalam mata keluarga Zeng hanyalah dunia tersembunyi. Aku tidak peduli akan seberapa besar kemampuan dan juga identitas seorang manusia yang berasal dari dunia luar sana. Aku hanya ingin mengetahui di mana ia berada dan segera membunuh dia." Wajah bawahan itu terlihat sangatlah merah dan tubuhnya terlihat gemetaran. Sejak dulu, kepala keluarga Zeng memiliki sikap yang sangat stabil. Dia tidak pernah bersikap kasar seperti saat ini dan semua ini bisa terjadi hanya karena Erik. Kepala keluarga, ada kabar baik. Saat ini, seorang bawahan lainnya berlari menghampiri mereka. Anggota kita sudah menemukan keberadaan Erik. Kepala keluarga Zeng lalu melempar bawahan yang ada pada tangannya itu sambil berkata, "Di mana?" "Aku baru saja menelusurinya. Saat ini dia sedang berada di dalam pesawat yang bertujuan ke kota G. Dia ingin melarikan diri," kata kepala keluarga Zeng dengan wajah yang murung. "Aku akan segera pergi ke kota G untuk memusnahkannya." "Kepala keluarga, jangan panik," kata kedua bawahan. "Erik memiliki kekuasaan yang besar di kota G. Bahkan dirinya juga memiliki hubungan yang erat dengan kantor keamanan. Jika kamu menyerangnya dengan tiba-tiba, mungkin seluruh rakyat di kota G akan merasa marah dan begitu juga dengan keluarga Jiang." "Benar juga," kata kepala keluarga Zeng sambil mengedipkan matanya. Meskipun dia merasa begitu marah, namun dia tidak kehilangan akalnya dalam melakukan segala hal. Hubungi orang-orang itu untuk pergi membunuh Erik. Saat ini, Erik sudah tiba di Sekte Qin yang ada di kota G. Dia sedang berdiri di depan pintu sambil menghela nafas. Akhirnya dirinya sudah bisa kembali. Waktu yang ia habiskan di Eropa kali ini sangatlah panjang, namun untungnya dia mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Erik lalu berjalan masuk ke dalam Sekte Qin. Dia tidak ingin mengganggu para muridnya dan memilih untuk mengawasi mereka menggunakan teknik tembus pandang. Dia pun sadar akan perubahan energi yang drastis pada murid-muridnya setelah sekian lama tidak bertemu dengan mereka. Setelah 18 senior Grand Superior Master itu bergabung dengan mereka, murid-murid yang ada di dalam Sekte Qin mendapatkan begitu banyak bimbingan dan juga mereka mendapatkan asupan pil mujarab yang cukup. Hal ini membantu begitu banyak murid berkembang menjadi Grand Master dan bahkan ada beberapa murid yang sudah mencapai tingkat Superior Master. Erik lalu berjalan ke dalam dan melihat Davison serta Deskarman sedang berlatih dengan penuh semangat. Apalagi dengan adanya bantuan dari pohon tua bawaan, mereka berdua mengalami peningkatan yang sangat drastis dan kini mereka sudah mencapai tingkat Grand Superior. Erik lalu menganggukkan kepalanya setelah melihat semua ini. Siapa itu? Dayton yang sedang berlatih itu tiba-tiba membuka kedua matanya. Setelah keberadaannya diketahui, Erik pun segera menampakkan dirinya dan Dayton pun merasa lega setelah mengetahui keberadaan Erik. "Guru." Setelah menyadari keberadaan Erik, Davison dan Deskarman segera berlari menghampirinya dengan perasaan bahagia. "Di sini terdapat 2 buah pil yang harus kalian konsumsi nantinya setelah kalian mencapai fase Grand Superior Master, agar semua kerja keras kalian tidaklah sia-sia." Erik memberikan 2 buah pil mujarab kepada 2 muridnya itu dan mereka terlihat begitu senang akan hal ini. Dayton yang sedang berdiri di sisi lain itu pun merasa sangat iri akan hal ini. "Hei Erik,
kapan kamu memberikan bonus yang serupa kepadaku? Tanya Dayton setelah Davinson dan Descarman pergi dari tempat ini. Apa yang kamu inginkan? Tanya Eric. Berikan sebuah tubuh mayat untukku, kata Dayton. Bukankah kamu baru saja mendapatkan sebuah tubuh? Tanya Eric dengan tidak berdaya. Tubuh itu sangatlah tidak berguna dalam proses kultivasi dengan tingkat yang lebih dalam, kata Dayton dengan sedikit murung. Waktu itu, dirinya telah dikurung dalam jangka waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik ketika menemukan sebuah tubuh yang baik. Namun tingkat kultivasi yang diberikan Eric semakin tinggi, Dayton merasa tubuh ini semakin tidak berguna. Tubuh yang sudah mencapai tingkat Grand Superior Master ini tidak cukup untukmu. Bagaimana kalau aku memberikan tubuh mayat yang sudah mencapai fase kesempurnaan untukmu? Kata Eric. Itu adalah hal yang sangat baik, kata Dayton dengan senang. Di mana tubuh itu berada? Tubuh yang kamu inginkan itu banyak terdapat di dunia tersembunyi. Kamu boleh pergi ke sana untuk mencarinya, kata Eric. Aku sudah pergi sejak awal jika aku memang bisa melawan mereka, kata Dayton dengan penuh amarah. Masih ada cara lain, kata Eric setelah berpikir selama beberapa saat. Dalam setengah tahun ke depan, beberapa wilayah rahasia akan bergabung menjadi satu dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka akan terdapat begitu banyak putra suci bahkan tetua lainnya berjatuhan. Jika Dayton bisa mendapatkan tubuh putra suci yang ada di dunia tersembunyi itu, maka hal ini pastilah akan terasa begitu menarik. Apakah kamu berani menggunakan tubuh putra suci? Tanya Eric. Aku bahkan berani menggunakan tubuh pemimpin keluarga yang ada di dunia tersembunyi itu. Apakah ada tubuh yang tidak berani aku gunakan? Tanya Dayton dengan sombong. Baik, tunggulah kabar dariku, kata Eric sambil menepuk pundak Dayton. Jika nantinya Eric harus pergi ke wilayah rahasia, selain Yezun, Dayton seharusnya juga akan memberikan bantuan yang cukup padanya. Setelah kembali ke ruangan pribadinya, Eric pun pergi menyapa ibunya, "Ibu." Namun, orang yang duluan berlari menghampirinya adalah Bella. "Eric, apakah kamu sudah membantu ibu untuk meminta tanda tangan Feoni?" "Tidak," kata Eric. "Kamu tidak menepati janjimu," kata Bella dengan marah. "Feoni berjanji kalau dia akan datang ke sini untuk bertamu. Setelah ia datang nanti, kamu boleh melakukan apa saja yang kamu inginkan," kata Eric. "Apakah itu benar?" Ekspresi marah pada wajah Bella itu seketika berubah menjadi ekspresi penuh bahagia. "Eric sudah pulang ya?" kata Amy sambil berjalan menghampiri mereka. "Ibu, kali ini aku sudah mendapatkan obat mujarab yang cukup dan aku ingin membawamu pergi ke kediaman Dewa Pengobatan," kata Eric dengan penuh percaya diri. Dia tidak percaya kalau dirinya tidak bisa mengobati penyakit ibunya menggunakan obat-obat yang telah ia kumpulkan ini. Amy juga tidak memiliki pendapat lain atas hal ini dan dirinya hanya mengelus kepala Eric dengan penuh kasih sayang. Eric lalu menyuruh Descarman untuk menjaga rumah dan dia pun membawa Amy serta Davinson untuk pergi ke kediaman Dewa Pengobatan. Setelah tiba di tempat itu, Eric pun mengatur tempat tinggal untuk ibunya, lalu pergi menemui Navia. Tidak tahu dari mana Liana mendapat informasi ini dan dia pun segera pergi ke tempat tinggal Amy dengan wajah yang penuh kebahagiaan. "Besan, kamu sudah datang ya? Kamu adalah ibu dari Vinola?" tanya Amy dengan sedikit terbengong. Eric sudah menceritakan hal tentang Vinola kepada Amy dan Amy sudah menganggap Vinola sebagai menantunya sendiri. Bukan." Liana merasa sedikit canggung dan kembali berkata, "Aku adalah ibu dari Alicia." "Oh." Amy tiba-tiba bersikap dingin padanya. "Ternyata adalah mantan besan. Hehe, kamu tidak perlu bersikap asing kepadaku," kata Liana dengan sikap yang familiar. Dia kembali tersenyum dan berkata, "Meskipun putramu dan putriku sudah bercerai,
tetapi mereka pastilah masih memiliki hubungan yang dekat. Liana mendapat informasi kalau Erik telah memiliki industri yang besar di kota G ini dan dia merasa begitu menyesal. Tujuan dirinya datang menemui Amy adalah mencoba untuk menyatukan kembali putrinya dengan Erik. "Alicia, cepatlah datang untuk menemui mertuamu," kata Liana sambil melambaikan tangannya dan Alicia pun berjalan menghampirinya dengan terpaksa. "Aku tidak layak untuk menjadi mertuanya," kata Amy sambil berjalan ke arah lain. Wajah Alicia seketika terlihat begitu merah. Amy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu dan Erik sudah menikah selama 3 tahun dan segala kebaikan yang telah Erik berikan kepadamu sudah menumpuk bagaikan gunung. Kenapa kamu malah memilih untuk meninggalkan Erik? Jika saat ini kamu menyesal, maka kamu sudah terlambat. Maaf, aku rasa tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita." Setelah mengatakan itu, Amy pun berencana menutup kembali pintu tersebut. Liana mulai merasa panik dan segera menahan pintu itu. "Besan, jangan begini, aku tahu kalau Erik masih menyukai Alicia. Kita boleh mengobrol tentang mereka." Liana memiliki tenaga yang sangat kuat dan Amy tidak pernah menjalani proses kultivasi. Oleh karena itu, Amy hampir terjatuh ketika Liana menahan pintu tersebut. Untungnya Agnes tiba di saat yang tepat dan dirinya segera datang untuk menopang tubuh Amy. Setelah menyadari hal ini, ekspresi wajah Liana seketika berubah dan dia segera menarik tangan Alicia untuk pergi dari tempat ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.